sahabat Bawaslu, pada pengawasan subtahapan verifikasi faktual itu sebelumnya kita juga melakukan pengawasan terhadap subtahapan Permin. Karena sebelum verifikasi faktual itu untuk menentukan sampel, partai politik harus lolos verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Secara nasional, partai politik yang lolos verifikasi administrasi itu ada 18 partai politik. 18 partai politik ini oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang parliamentary threshold itu tidak dilakukan verback, langsung mengikuti pada penetapan partai politik peserta pemilu. Yang non-parlemen itu dilakukan verback. Verback di Kabupaten Pati dilakukan pada tanggal 20 sampai 29 Desember 2022. Yang mengikuti verback di Kabupaten Pati yaitu ada 7 partai politik yang sudah lolos Permin. Karena di Kabupaten Pati partai politik yang tidak lolos Permin itu ada 2, yaitu Partai Umat dan Partai PBB. Selanjutnya 7 parpol itu mengikuti verifikasi faktual. Yang verifikasi faktual itu adalah KPU melakukan pencocokan terkait data KTP dan KTA yang ada di Sipol dengan fakta yang ada di lapangan atau data orang yang disampel. Kabupaten Pati itu ada 1997 sampel. Dari 1997 itu Bawaslu melakukan pengawasan sekitar 1029 dengan berarti persentase yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu adalah 51,53%. Kenapa hanya mampu untuk melakukan pengawasan 51,53%? Karena pada waktu verback itu Bawaslu Kabupaten Pati juga melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran Panwascam. Jadi sumber daya manusia maupun waktu kita terbagi dengan melakukan pengawasan verback dan penerimaan Panwascam. Dari hasil verifikasi faktual itu, KPU menetapkan 7 parpol yang mengikuti itu. Pada tahapan verifikasi faktual termin pertama ada 2 parpol yang lolos verback. 2 parpol itu adalah Partai Perindo dan Partai Gelora. Selanjutnya 5 parpol yang tersisa yaitu PKN, Garuda, PSI, Buruh itu diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi faktual perbaikan. Waktu melakukan penentuan sampel 1997 itu verifikasi menghasilkan MS untuk buruh 70 sampel dan TMS 2284. Sedangkan Partai Garuda MS 30, TMS 250. Gelora MS 270, TMS 15. Hanura MS 246, TMS 33. PKN MS 11 dan TMS 273. PSI MS 7, TMS 280, Perindo MS 250, TMS 44. Nah, ini adalah terkait dengan sampel yang telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Pati. Selanjutnya, ketika KPU Kabupaten Pati melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan di Kabupaten Pati itu dilakukan verback 7 kepengurusan partai politik. Itu dari 9 tadi yang 2 tidak lolos itu tidak diikut sertakan, yaitu Partai Umat dan PBB. 7 parpol itu dilakukan
juga verifikasi faktual terkait kepengurusan. Di Pak Kabupaten Pati ada 2 peristiwa, yaitu ketua pengurus partai PKN itu meninggal dunia. Yang pengurus Garuda mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara itu semuanya diganti. Tapi ini berdasarkan aturan, itu yang terdapat di Sipol belum bisa diganti, yaitu penggantiannya nanti menunggu setelah penetapan pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait verifikasi faktual di Kabupaten Pati. Bawaslu melakukan pengawasan dengan fokus. Yang pertama adalah pencocokan antara KTP elektronik atau KK dan KTA, dan pernyataan tersampel terkait sebagai anggota parpol maupun bukan sebagai anggota parpol. Kalau merasa mengundurkan atau tidak sebagai anggota parpol, itu harus menandatangani di form yang telah disediakan, dan apabila tersampel tidak ditemui, itu harus ada pernyataan yang ditandatangani oleh saksi, baik itu keluarga maupun lingkungan RT RW atau bahkan kepala desanya yang bisa menjadi saksi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.